Hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas suatu diskusi di mana diskusi yang sering kita dengar yaitu mengenai kerukunan antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda, yakni agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka dari situ saya Misbah Rangkuti dan rekan saya Dan saya Muhammad Iqbal Rafiq selaku tuan rumah tim Pastoransi mengundang perwakilan dari setiap kepercayaan atau keyakinan untuk berbincang-bincang mengenai topik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah menghadirkan perwakilan dari setiap kepercayaan atau keyakinan untuk berbincang-bincang. Selamat pagi, Latif dan Andini sebagai perwakilan dari kepercayaan agama Islam. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Desi dan Julaita sebagai perwakilan dari kepercayaan agama Kristen Protestan. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Antoni sebagai perwakilan dari kepercayaan agama Kristen Katolik. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Wiki sebagai perwakilan dari kepercayaan agama Hindu. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Derek sebagai perwakilan dari kepercayaan agama Buddha. Selamat pagi. Selamat pagi kepada Beatrix sebagai perwakilan dari kepercayaan agama Konghucu. Selamat pagi. Baiklah, untuk bahasan pertama, seperti yang kita ketahui bahwasanya berbohong adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan salah di mata agama. Akan tetapi banyak sekali yang mempersoalkannya. Bagaimana jikalau berbohong untuk kebaikan? Bagaimana pendapat saudara dan saudari mengenai pernyataan berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan menurut kepercayaan masing-masing? Baiklah, sebelumnya saya mohon izin untuk memberi suatu kisah di Hindu ada dikenal dengan kisah Mahabharata, di mana pada saat Yudhistira itu melakukan suatu kebohongan. Dia rela atau dikatakan harus berbohong demi memenangkan peperangan yang mengatakan bahwa Aswatthama, anak dari salah satu guru itu telah meninggal. Padahal yang dikatakan meninggal itu adalah Aswatthama nama gajah, bukan nama orang anak dari Resi Drona. Seandainya dia tidak berbohong, Resi Drona tidak akan kalah, dan kemungkinan mereka tidak akan pernah menang. Kebenaran tidak akan menang begitu saja. Tapi, kalau dia berbohong, kebenaran ada kemungkinan untuk menang. Kalau di sini ditanya, bohong itu salah atau tidak, sudah pasti salah. Karena di akhir kisah pun, Yudhistira kakinya terbakar ketika dia mau melangkah ke surga. Jadi, menurut pendapat saya, memang benar adanya kesebutan berbohong demi kebaikan. Akan tetapi yang dikatakan bohong itu tetap salah. Mau dia melakukan untuk kebaikan atau memang berbohong untuk melakukan kesalahan. Begitu saja dari saya, terima kasih. Kalau dari sudut pandang Buddhis sendiri, berbohong itu jelas tidak dibenarkan. Tetapi sebetulnya ada istilah yaitu kita belum menyampaikan kebenaran dengan sepenuhnya. Jadi itu adalah satu upaya untuk menyampaikan satu kebenaran yang sepenuhnya. Jadi seperti ajaran Buddhis itu tidak langsung masuk ke ajaran 8 tahun terakhir, tetapi ada pengantarnya dulu. Dan ketika ingin masuk ke ajaran 8 tahun terakhir itu ada satu perbedaan dan sebetulnya itu merupakan satu upaya juga untuk menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya. Jadi berbohong tetaplah berbohong, tidak ada istilah berbohong itu demi kebaikan. Berbohong jelas itu tidak baik. Yang ada adalah belum menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Saya percaya bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kita tidak bisa mengelompokkan sesuatu yang salah masuk ke dalam suatu kebenaran. Tetapi kembali lagi seperti teman-teman yang lain mengatakan bahwa ada situasi atau keadaan maupun keterdesakan, mungkin saya akan menunjukkan diri saya sebagai tameng untuk orang lain. Dan itu memang secara pribadi diajarkan bahwa lebih baik
kita mengorbankan diri kita daripada kita mengorbankan orang lain. Mungkin bahasa yang benar adalah seperti yang tadi, bahwa ada saatnya kita belum bisa menyampaikan kebenaran secara menyeluruh. Tetapi bila saat satu titik harus mengatakan yang benar atau sebaliknya, menurut saya adalah sampaikan saja hal yang sebenarnya. Kalau dari saya, ada satu kejadian yang saya ingat, di mana teman-teman di sana bercerita tentang keadaan, dan ada seorang pendeta cerita bagaimana dia menyembunyikan saudara-saudara dari Madura. Saya bertanya kepada beliau, "Kakak bohong tidak?" Saya panggil beliau kakak. "Tidak, saya tidak bohong." Saya bilang memang ada begitu, tetapi kamu berani membunuh saya dahulu, baru kamu menganiaya mereka, ternyata tidak terjadi. Karena memang orang-orang Sampit menghormati pemuka agama. Jadi dari situ saya belajar bahwa kalau kita memilih untuk menolong dan membela, pasti ada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan. Dari awal ketika kita melakukannya, kita harus mulai berpikir bagaimana apa yang kita putuskan itu tidak merusak kebenaran yang sudah ditanamkan kehidupan kita. Hal ini bagus untuk menolong orang lain, tetapi jangan sampai itu juga merusak kita. Tidak ada ketidakbenaran di dalam kebenaran. Terima kasih atas jawaban dari para saudara dan saudari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kita tahu bahwa ada atau tidaknya larangan mengucapkan peringatan hari raya. Yang kita pertanyakan adalah kita sebagai warga negara yang memiliki keragaman antar umat beragama, apakah kita diperbolehkan untuk memberi ucapan peringatan hari raya kepada umat agama yang lain? Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Saya termasuk orang yang yakini bahwa mengucapkan peringatan raya kepada rekannya berbeda agama ketika mereka merayakan hari raya agama, mereka adalah satu hal yang tidak hanya baik, tetapi butuh untuk ditumbuhkan dan diimplementasikan, sehingga kedepannya bisa menjadi media untuk kita perlahan-lahan bisa mengukur persatuan-kesatuan antar umat beragama. Sekaligus bisa menjadi media untuk kita semakin akrab, sehingga potensi-potensi perpecahan ataupun separatisme bisa ditekan. Walaupun saya juga mengakui bahwa pada dasarnya konteks agama Islam itu ada perbedaan pendapat terkait boleh atau tidaknya mengucapkan peringatan hari raya pada umat agama lain sedang merayakan hari raya mereka. Yang dimana ini menjadi rutinitas debat yang kurang tepat. Baiklah, jika dilihat dari agama Konghucu sendiri, tidak ada larangan untuk mengucapkan selamat. Karena bagaimanapun dia sedang berbahagia dan kita bersama-sama ikut merasakan kebahagiaannya itu, yang merupakan suatu kebaikan. Tentu hubungan yang memanusiakan manusia itu sangatlah terwujud yang diberikan atau disampaikan melalui perhatian dan rasa toleransi dari segala segi hal yang lainnya. Maka dalam ajaran Konghucu sendiri mengucapkan selamat adalah hal yang lumrah atau baik adanya. Dengan mengucapkan selamat itu sangatlah penting bagi umat agama Konghucu. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban daripada hadirin. Berikutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Yang dimana apabila kita lihat dari kondisi negara sekarang ini, kita yakini bahwa toleransi di negara kita sudah semakin di ujung tanduk. Bagaimana akan tanggapan saudara dan saudari akan pertanyaan hal tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab dari sudut pandang seorang Muslim. Pertanyaannya adalah, apakah benar toleransi di Indonesia berada di ujung tanduk? Kalau kita lihat dari data surveinya sekarang, yang setara dengan institut dan sebagainya, memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan meningkat. Kemudian, angka intoleransi meningkat dan terkadang tinggi di beberapa kota yang menerapkan syariah Islam. Sehingga dari beberapa konteks dan dari sudut pandang seorang Muslim, persoalan intoleransi di Indonesia ini pertama bisa terjadi karena masyarakat Muslim bergaul di lingkungan yang homogen. Mereka tidak mempunyai teman yang non-Muslim sehingga ruang-ruang diskusi di pertemuan itu tidak terjadi. Akibatnya yang muncul adalah stigma dan prasangka. Prasangka itu kemudian dikultivasi secara sistematis dan terstruktur, baik di instansi pendidikan maupun di lingkungan pergaulan.
Kedua, intoleransi ini bisa disebabkan karena kita tidak mempunyai keinginan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang pihak lain, tidak ingin menghargai ajaran pihak lain. Contoh kasusnya yaitu intoleransi di SMKN 2 Padang, di mana semua siswi wajib menggunakan hijab saat kegiatan belajar di sekolah, baik siswi Muslim maupun non-Muslim. Ketiga, intoleransi juga dapat terjadi karena mereka merupakan mayoritas di daerah itu, sehingga mereka take in for granted privilege yang mereka rasakan. Akibatnya, mereka menormalisasikan privilege itu dan akhirnya melahirkan symbolic violence. Sekian dari saya. Kalau menurut saya, kalau tadi dikatakan toleransi sudah dihitung tanduk, saya justru berpikir, dari mana pengkajiannya? Apakah memang terjun ke lapangan dan melihat akan kebenarannya? Menurut saya, ini merupakan suatu proses pendewasaan di Indonesia. Tetapi mereka yang terlihat intoleransi sebenarnya sedang butuh perhatian dari pemerintah. Dan mereka terlalu bersantai, katakanlah untuk mengurusi negara. Kalau misalnya toleransi sudah berada di ujung tanduk, mungkin kita tidak bisa berada di situasi seperti sekarang ini. Karena mungkin kita sendiri untuk mengenal satu sama lain saja akan merasa sungkan dan canggung. Maka saya meyakini ini adalah suatu proses, dan untuk hasilnya, itu tergantung bagaimana kita generasi muda ini harus merawat kebinekaan. Kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Dan selayaknya bagi kita yang sudah mengetahui hal ini, haruslah mewujudkannya ke dalam hal-hal nyata lagi, agar yang namanya toleransi ini bukan hanya sekedar slogan. Menurut saya, kita sudah bertoleransi, tetapi hanya kurang perhatiannya saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari diskusi kita hari ini, toleransi ialah menghormati pendapat pihak lain, sikap pihak lain, ajaran pihak lain, walaupun kita tidak setuju. Toleransi itu adalah mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis, mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip. Menyeleweng demi mencapai yang lebih jauh, yang jauh lebih baik dan tidak mengorbankan prinsip. Sekian, semoga kita sebagai generasi muda yang baik dapat mengambil hikmahnya. Selamat pagi dan terima kasih.